Salah satu hal yang paling menyedihkan dalam hidup saya adalah kehilangan pasangan saya. Bukan hanya rasa kehilangan yang sangat besar, tetapi juga fakta bahwa Anda harus membuat banyak keputusan penting secara tiba-tiba. Sangat mudah untuk membuat keputusan terburu-buru saat Anda sedih dan kesepian. Seringkali disebabkan oleh tekanan dari lingkungan sekitar atau sekadar keinginan untuk segera merasa baik-baik saja. Namun, perlu diingat bahwa beberapa keputusan justru dapat memperparah luka, menyebabkan penyesalan, atau bahkan memperlambat proses penyembuhan. Meskipun setiap orang mengalami kesedihan dengan cara yang berbeda, ada 5 hal yang harus Anda hindari setelah kehilangan pasangan Anda. Sementara hal-hal ini sering terlihat kecil, mereka dapat menjadi jebakan yang membuat masa sulit ini lebih sulit untuk diatasi. Saya akan membagikan kelima hal tersebut dalam video ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah mengalaminya. Bukan untuk menilai, tetapi untuk membantu Anda menjalani masa ini dengan lebih santai, jelas, dan dengan harga diri. Anda harus tetap bersama saya sampai akhir, karena informasi ini tidak hanya tentang menghindari kesalahan, tetapi juga tentang merawat diri Anda secara fisik, emosional, dan finansial. Selama babak hidup baru Anda layak mendapatkan bantuan yang tepat. Mari kita mulai. 1. Nomor. Jangan terlalu terburu-buru saat membuat keputusan keuangan penting. Setelah kehilangan pasangan hidup, Anda mungkin merasa seperti seluruh dunia berubah dalam sekejap mata. Di tengah ketidakpastian itu, dorongan untuk melakukan apapun muncul untuk membuat Anda merasa lebih tenang. Termasuk, sayangnya, membuat keputusan uang yang signifikan. Ini sangat mudah dipahami. Anda tiba-tiba harus menangani rekening bank, asuransi, investasi, dan bahkan pertanyaan besar seperti, apakah saya masih ingin tinggal di rumah ini? Kadang-kadang, mengambil langkah cepat saat sedih tampak seperti solusi. Tapi saat kita merasa emosi tinggi, kemampuan kita untuk memahami sesuatu menjadi lebih sulit. Banyak orang, termasuk yang berniat baik, akan menyarankan untuk investasi uang untuk pertumbuhan cepat, menjual rumahnya, atau pindah ke tempat yang lebih kecil. Selain itu mungkin ada kebenarannya. Namun, sekarang mungkin juga tidak. Mari kita dengar cerita Bu Maria yang berusia 74 tahun. Dia mengatakan bahwa teman-temannya menyarankan agar rumahnya dikecilkan setelah suaminya meninggal, karena itu lebih efisien dan hemat biaya. Maria pindah ke apartemen kecil di kota lain dalam beberapa bulan setelah menjual rumah di mana ia tinggal selama 40 tahun. Namun, ketika debu kesedihan mulai mengendap, Maria merasa kehilangan segalanya. Ia merindukan halaman belakangnya, suara burung pagi yang akrab, dan tetangganya yang sudah mengenal namanya dari kecil. Dia menyatakan bahwa ia akan menunggu jika mungkin memutar waktu. Selain masalah rumah, banyak janda dan duda menjadi sasaran potensial bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan. Penawaran investasi emas, tawaran bisnis yang gagal, atau bahkan tekanan halus dari teman yang membutuhkan uang. Ingat bahwa jika seseorang meminta tanda tangan Anda, meminta Anda membuat keputusan cepat, atau meminta Anda segera bertindak sebelum terlambat, itu adalah sinyal bahwa Anda harus berhenti sejenak. Jarang sekali keputusan terbaik dibuat dalam keadaan terburu-buru. Memberikan uang atau aset terlalu cepat kepada anak, cucu, atau bahkan amal adalah kesalahan umum lainnya. Sudah jelas bahwa memberi adalah hal yang baik, tetapi pastikan Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk jangka panjang. Apa yang Anda anggap cukup saat ini belum tentu cukup dalam 5 atau 10 tahun mendatang. Banyak ahli mengusulkan praktik yang dikenal sebagai aturan 1 tahun, yang berarti menunda pengambilan keputusan keuangan penting selama setidaknya 12 bulan setelah kehilangan. Karena apa? Karena tahun pertama adalah waktu untuk berkembang, bukan mengubah kehidupan secara signifikan. Anda sedang dalam proses pemulihan, dan dalam proses itu, Anda memiliki hak untuk memberi diri dan memberi diri Anda ruang untuk bernafas, untuk berpikir dengan tenang, bukan dengan marah. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memberitahu Anda
Jika Anda merasa bingung tentang masalah keuangan hari ini, Anda dapat menunda. Tidak masalah untuk menyatakannya saat ini. Yang paling penting adalah bahwa Anda tidak diharuskan untuk memutuskan semuanya sendiri. Jangan jauh dari teman dan keluarga. Seseorang mungkin ingin menarik diri saat kehilangan pasangannya. Saat-saat tertentu, dunia terasa terlalu bising, dan satu-satunya hal yang masuk akal adalah tetap tenang dan tenang. Kesedihan sangat individual. Selain itu meluangkan waktu untuk diri sendiri sangat penting. Namun, ada perbedaan yang jelas antara menghabiskan waktu sendirian dan terjebak dalam kesepian. Dan banyak kali kita melewati garis itu tanpa menyadarinya. Banyak orang berbisik pada diri sendiri bahwa saya hanya membutuhkan waktu. Saya siap untuk itu juga. Namun, saat hari berganti minggu, minggu berubah menjadi bulan, dan rasa sepi menjadi lebih kuat. Ketika Anda sudah terlanjur terbiasa dengan isolasi, itu bisa menjadi pola yang sulit dipatahkan, sangat sulit untuk kembali terhubung. Namun, hubungan dengan orang lain adalah salah satu hal yang paling membantu ketika kita mengalami masa-masa sulit. Bukan karena mereka dapat menghilangkan rasa sakit, tetapi karena mereka dapat membantu Anda mengatasi rasa sakit tersebut. Saya akan menceritakan kisah Pak Warta yang berusia 78 tahun. Warta berhenti menjawab telepon setelah istrinya, pendampingnya, selama 52 tahun meninggal. Ia tidak hadir di pertemuan keluarga, keluar dari rumah, dan tidak ingin berbicara. Dia menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat memahaminya. Meskipun dia lebih baik sendiri, hidupnya menjadi lebih hampa seiring waktu. Tidak hanya kekurangan energi, tetapi dia juga tidak ingin makan. Sampai suatu hari, dia diajak minum kopi oleh seorang tetangga. Warta awalnya enggan. Namun, dia tiba. Satu percakapan kecil berkembang menjadi rutinitas setiap 6 minggu. Dan langit yang kelabu mulai retak dengan perlahan. Ada sedikit cahaya yang masuk. Bukan karena rasa kehilangan itu hilang, tetapi karena dia tidak lagi merasa perlu menghadapi situasi itu sendirian. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk bercengkerama sepanjang hari atau menghadiri acara besar. Dengan langkah-langkah kecil, menjawab panggilan telepon, menghabiskan waktu bersama tetangga, dan menyapa pelanggan di toko langganan. Anda juga dapat bergabung dengan kelompok dukungan secara langsung atau online jika Anda lebih suka. Ada saat-saat di mana mendengar orang lain bercerita tentang kisah yang sama bisa sangat menenangkan. Banyak orang tidak menyadarinya dan menjauh dari orang-orang yang paling membutuhkannya. Mungkin karena takut menjadi beban atau karena mengira orang lain tidak mengerti. Ingatlah bahwa orang yang mencintai Anda tidak memerlukan kata-kata yang sempurna. Ada saat-saat ketika mereka hanya ingin duduk diam di sebelah Anda. Itu sudah cukup. Kesedihan tidak memiliki aturan dan tenggat waktu. Tapi jangan biarkan rasa kehilangan menghalangi Anda dari hal-hal yang bisa membantu Anda bangkit. Jika Anda melakukan langkah kecil pertama, ada banyak cinta, dukungan, dan pengertian yang menanti Anda. Dan saya ingin tahu jika Anda tetap bersama saya sampai di sini, agar saya tahu Anda ada di sini dan menikmati video ini. Komentar nomor 2 di bawahnya. Jika Anda belum berlangganan, klik tombol langganan dan aktifkan loncengnya untuk tidak melewatkan video-video yang penuh dengan makna. Mari kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Nomor 3. Jangan abaikan kesejahteraan diri dan kesehatan Anda. Ketika seseorang kehilangan pasangan hidupnya, segalanya menjadi lebih lemah dan tidak jelas. Dunia yang dahulunya terasa penuh warna bisa tiba-tiba menjadi hitam dan putih. Memiliki perasaan bahwa merawat diri sendiri mungkin tidak penting ketika Anda berada dalam keadaan duka. Bahkan terkadang sepertinya salah. Banyak orang mempertanyakan diet teratur saya, olahraga, atau mengunjungi dokter. Pasangan saya telah pergi. Atau jika mereka mulai merawat diri sendiri seolah-olah mereka sudah melupakan, mereka mungkin merasa bersalah. Namun, izinkan saya mengatakan bahwa ini dilakukan dengan kasih sayang.
Melakukan perawatan diri sendiri bukan berarti Anda harus berhenti mencintai. Ini menunjukkan bahwa Anda menghormati hidup yang masih Anda jalani dan kenangan pasangan Anda dengan menjaga orang yang paling mereka cintai. Kesedihan tidak hanya emosi. Ia juga mempengaruhi tubuh kita. Tekanan darah mungkin meningkat, imunitas berkurang. Tidak bisa tidur, nafsu makan dapat hilang, atau bahkan menggantinya dengan makanan cepat saji yang kurang energi. Kekuatan fisik dan emosional kita secara bertahap dirusak oleh semua ini. Coba dengar cerita Pak Jamal yang berusia 81 tahun. Jamal berhenti masak setelah istrinya pulang. Dia menyatakan bahwa dia tidak lapar. Jika Anda hanya ingin makan makanan yang praktis, seperti biskuit, mie instan, dan makanan kaleng, dia mulai mengalami kelelahan, depresi, dan kesulitan tidur. Setelah melihat perubahan ini, putrinya mulai membantunya membuat makanan yang sederhana namun kaya nutrisi. Tidak lama kemudian, energinya pulih, pikirannya lebih jernih, dan dia merasa lebih kuat untuk mengatasi kesedihan itu. Makanan bukan satu-satunya aspek kesehatan. Selain itu, bergerak sangat penting. Karena mereka tidak memiliki teman yang dapat mereka ikuti, banyak orang berhenti bersenam atau berjalan pagi. Anda mungkin tidak menyadari bahwa bersepeda 10 hingga 15 menit setiap pagi mungkin merupakan salah satu metode pengobatan alami terbaik. Langkah demi langkah, sinar matahari, dan udara segar adalah cara kecil untuk mengatakan pada diri sendiri, saya tetap hadir, saya terus bernapas, saya tetap penting. Jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Banyak janda dan duda menunda kunjungan medis karena mereka sudah lelah berpikir tentang hal itu. Namun, pada saat-saat seperti ini, tubuh Anda membutuhkan lebih banyak perhatian. Buat perjanjian, periksa tensi Anda, update resep obat. Kesehatan Anda adalah segalanya. Selain itu, mari kita berbicara tentang kesehatan mental. Bisa saja kesedihan berubah menjadi depresi, rasa hampa, ketakutan, atau bahkan keinginan untuk menyerah dapat muncul. Namun, Anda tidak harus mengambil tanggung jawab ini secara mandiri. Berbicara dengan konselor, bergabung dengan kelompok dukungan, atau bahkan hanya memberitahu teman bisa sangat membantu. Membuka diri tidak berarti kelemahan. Ini merupakan langkah pertama menuju pemulihan. Ingatlah bahwa pasangan Anda pasti ingin Anda bahagia. Mereka berharap Anda masih hidup, bukan hanya secara luaran, tetapi juga secara spiritual. Menjaga kesehatan Anda tidak berarti meninggalkan, tapi tentang membawa cinta itu bersama Anda saat Anda secara bertahap membangun hidup baru. Satu hari, satu langkah, satu nafas sekaligus. Numerik 4. Terlalu cepat untuk memulai hubungan baru. Kehilangan orang yang kita cintai bukan hanya kehilangan seseorang. Itulah kehilangan rasa aman, kehangatan, sahabat, dan rutinitas. Oleh karena itu, sangat wajar bahwa hati kita ingin mencari sesuatu atau seseorang untuk mengisi kekosongan yang muncul dalam hidup kita ketika tiba-tiba muncul, dan ingin merasa dekat, dihargai, atau didengar lagi. Tidak salah. Namun, salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan duda dan janda adalah memulai hubungan baru terlalu cepat sebelum mereka benar-benar siap. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kesepian adalah fakta. Karena bangun di pagi hari sendirian, makan malam sendirian, atau pulang ke rumah yang hening, sepertinya berat. Ada saat-saat ketika kita hanya ingin ada seseorang, siapa saja, yang bisa membuat semua ini lebih mudah. Tapi sayangnya, hubungan yang dibangun karena rasa kehilangan daripada kesiapan seringkali menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Mari kita dengar cerita Budiana, 72 tahun. Dia bertemu seseorang melalui kenalan beberapa bulan setelah suaminya meninggal. Pada awalnya, terasa nyaman. Teman berbicara, makan, dan bahkan tertawa lagi. Namun, pada akhirnya, dia mulai menyadari bahwa hatinya belum benar-benar pulih. Hubungan itu berjalan terlalu cepat, dan dia merasa kehilangan dirinya sendiri. Diana akhirnya mundur.
Dia bukan karena dia tidak layak dicintai lagi. Itu karena dia tahu dia perlu waktu untuk mencintai dirinya sendiri dan menerima keheningan sebelum membangun sesuatu yang baru. Hubungan yang sehat berasal dari hati yang masih utuh, dan itu butuh waktu untuk memperbaikinya. Ketika penderitaan kita belum selesai, kita mudah membandingkan, merasa bersalah, atau bahkan berharap pasangan baru akan mengambil tempat cinta lama kita. Namun, tidak ada yang dapat berfungsi sebagai penggantinya, dan tidak seharusnya. Ini juga penting untuk diperhatikan. Sayangnya, ada individu di luar sana yang dapat memanfaatkan kelemahan Anda. Penipu, manipulatif, atau bahkan orang yang terlihat baik, tetapi hanya mementingkan kebutuhan emosional Anda daripada Anda sebagai orang. Bahaya terletak pada orang yang terlalu cepat membuat janji manis, memaksa Anda untuk berkomitmen, meminta uang, atau menjauhkan Anda dari keluarga. Percaya pada intuisi Anda. Apakah itu berarti Anda tidak boleh lagi mencintai? Itu tidak mungkin. Banyak orang menemukan cinta yang indah di masa senja. Namun, itu adalah cinta yang berasal dari tempat yang baik, bukan dari luka yang belum sembuh. Sangat mungkin bahwa jauh akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sebenarnya. Jika Anda ingin membuka hati lagi, lakukan hal-hal kecil, perlahan, santai, kenali diri Anda terlebih dahulu. Sekarang siapa Anda? Apa yang Anda cari setelah kehilangan itu? Anda harus berbicara dengan orang yang Anda yakini. Dengarkan hati Anda, bukan suara dari luar yang menyuruh Anda tetap sendiri atau bergerak cepat. Kesedihan tidak mengenal batas waktu. Tidak ada rencana khusus untuk sembuh. Kesejahteraan dan kedamaian batin Anda adalah yang paling penting. Karena dari situlah cinta yang baru dapat muncul. Jika dan ketika waktunya tepat, sebagai bab baru yang ditulis dengan hati yang utuh daripada sebagai pengganti. Nomor 5. Bertahan pada setiap harta. Ini adalah salah satu kesulitan terbesar setelah kehilangan pasangan hidup. Apa yang harus saya lakukan dengan barang-barangnya? Semua hal terasa seperti potongan kenangan yang tak ternilai, seperti sepatu di dekat pintu, baju di lemari, dan secangkir favorit di rak. Meninggalkannya, kami kehilangan mereka untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk membiarkan semuanya seperti sebelumnya. Waktu sepertinya tidak berjalan, dan itu tidak salah. Itu masuk akal, itu alami. Tapi, rumah yang dulunya hangat bisa berubah menjadi museum kenangan jika kita menyimpan semuanya tanpa batas waktu dan ruang untuk bernapas. Dan kita terjebak dalam hal itu. Mari kita membahas Pak Hardi. Usia 76 tahun. Dia tidak menyentuh apapun yang dimiliki almarhumah setelah istrinya meninggal. Lemari pakaian tetap dalam kondisi yang sama seperti saat ia masih hidup. Kursinya tetap kosong. Sepatunya tidak pernah bergerak. Pada awalnya, itu menciptakan perasaan intim. Namun, bulan berlalu. Selain itu, Hardi mulai merasa kesepian, bukan karena kelupaannya. Justru karena dia belum memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memulai hidup baru. Dia tidak merasa bersalah ketika dia akhirnya mulai menyumbangkan beberapa barang dan hanya menyimpan yang benar-benar penting. Dia merasa lebih baik. Karena ini adalah faktanya. Melupakan tidak sama dengan melepaskan. Menyingkir barang tidak menghapus kenangan. Itu hanya memungkinkan hal baru. Bukan sebagai pengganti, tetapi untuk mengambil napas. Dan terkadang, itu adalah langkah kecil menuju penyembuhan. Coba mulai dengan yang termudah. Pilih beberapa hal yang paling signifikan. Cincin, foto, surat tulisan tangan, atau jaket mungkin memiliki wangi yang masih ada. Buat sudut kecil di rumah, tempat yang tenang, di mana kenangan bisa hidup, tidak sakit. Dan jangan biarkan orang lain memaksakan diri Anda. Jika teman atau keluarga memberitahu Anda bahwa Anda harus segera menyelesaikan masalah ini, ingat bahwa ini adalah perjalanan Anda, bukan mereka. Namun, jangan lupa untuk bertanya juga pada diri sendiri. Apakah saya menahan ini karena saya tidak siap? Alternatifnya,
karena saya merasa bersalah untuk melepaskan, mendaur ulang kenangan, membantu banyak orang menemukan makna baru. Membuat scrapbook dari surat-surat cinta, membuat selimut dari pakaian lama, atau memberikan sesuatu yang berharga kepada anak dan cucu. Kenangan tetap hidup dengan cara ini, namun bukan sebagai beban. Sebaliknya, itu adalah pelukan hangat dari masa lalu, bukan pakaiannya atau barangnya yang kita rindukan, tetapi kehadirannya. Dan itu tidak benar-benar hilang sama sekali. Tidak ada yang bergantung pada cinta yang sebenarnya. Ia hidup dalam hati kita, dalam ingatan kita, dan dalam cara kita tertawa, menangis, dan tetap berani. Melepaskan tidak berarti kehilangan mereka. Sebaliknya, itu berarti membawa mereka bersama kita dengan cara yang halus, tenang, dan penuh kasih. Salah satu pengalaman paling mendalam dan menyakitkan yang bisa dialami seseorang adalah kehilangan pasangan hidup mereka. Itu mengubah segalanya, termasuk cara Anda menjalani hari-hari, perspektif Anda tentang diri sendiri, dan bahkan cara Anda melihat masa depan. Namun, penting untuk diingat di tengah kabut kesedihan itu. Setiap langkah kecil yang Anda ambil selama periode ini dapat berfungsi sebagai jembatan menuju kesembuhan atau batu yang menghalangi Anda dari berdiri. Karena itu, jangan melakukan 5 hal ini. Terlalu cepat membuat keputusan finansial, mengasingkan diri, mengabaikan kesehatan, terlalu cepat memulai hubungan baru, dan terlalu ketat pada semua hal tanpa memberi ruang untuk hidup baru. Bisa memberi Anda waktu untuk bersantai, berpikir jernih, dan memperoleh kekuatan baru secara bertahap. Ingatlah bahwa tidak ada tenggat waktu untuk berduka. Tidak ada satupun metode yang benar atau salah. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa menghindari jebakan umum ini melindungi diri sendiri, hati Anda, dan masa depan Anda. Penyembuhan tidak berarti melupakan atau meninggalkan orang yang Anda cintai. Itu berarti menghormati kenangan mereka dan tetap terbuka untuk hidup yang mungkin membawa makna, kebahagiaan, dan bahkan tawa di masa depan. Saya ingin mendengar dari Anda sekarang. Bagian mana dari video ini yang paling mendalam bagi Anda? Wawasan mana yang paling sesuai dengan perjalanan Anda saat ini? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah ini dan beritahu kami apa yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda ingin menerapkannya dalam hidup Anda. Komentar Anda sangat bermanfaat bagi kami. Setiap kata yang Anda tulis memberi semangat dan arah kepada konten yang kami buat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini dengan orang lain yang mungkin sedang dalam perjalanan yang sama. Terima kasih atas dukungan Anda yang memungkinkan kami untuk terus mengirimkan konten yang menarik, bermakna, dan memberdayakan. Terima kasih telah memperhatikan. Kami berharap kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Selain itu ingat bahwa Anda tidak berada satu-satunya dalam perjalanan ini.